silakan adik-adik. Ya, saya terima. Selamat sore adik-adik semua. Saya petugas kesehatan yang membidangi dalam bidang khusus Kitan. Nama saya Bapak Dodi. Saya bekerja di kamar operasi RSU Sagen. Saya khusus menekuni dalam bidang Kitan. Ini awal mulanya tahun 99 saya pindah di sini. Tahun 2000 baru membuka praktek kesehatan. Jadi sudah berapa tahun ini? 24 tahun. 24 tahun saya mengkhususkan diri membidangi dalam bidang sunat, jadi tidak lain-lainnya. Jadi dalam hal ini kita selain sunat di sini, saya juga di rumah sakit di kamar operasi membidangi dalam bidang ortopedi. Jadi khusus bedah tulang, jadi ikut asisten ortopedi. Selain itu juga bedah. Jadi sudah berapa tahun ini? Kira-kira 24 tahun ya. 24 tahun itu tidak mudah adik-adik. Jadi kita juga perlu pelatihan, misalnya apa yang sesuai dengan skill kita ikuti pelatihan-pelatihan itu. Jadi begitu kita mengenyam pendidikan, kita mulainya dari kecil, dari nol. Jadi sampai nurse itu butuh waktu yang lama. Setelah itu lulus, tidak semudah yang kita bayangkan. Dulu waktu kami merintis tidak sunat dulu, tapi memberikan pengobatan umum. Pengobatan umum itu ya penyakit orang kampung, jadi tidak semua kami tangani. Ya semua kami tangani dulu saat itu beberapa tahun, yaitu penyakit orang kampung paling batuk, pilek dan lain sebagainya, itu saya yang dimintai tolong lah. Setelah itu tempat ini tidak seperti ini dulu, toko. Jadi toko itu kami tidak ada penerangan sama sekali saat itu. Di tempat itu minim sekali ada penerangan, paling pakai lilin, pakai lampu kecil itu lah. Ini pakai lampu kecil. Terus kadang disuruh orang untuk mendatangi tempatnya orang sakit, yang kita obati, kita tolong dengan niat tidak mencari material, tapi menolong seseorang saat itu. Kita tolong biar sembuh, terus berkembang, kemudian kita ditekuni. Semuanya bidang itu kalau kita tekuni pasti nanti ada hasilnya. Setelah kurang lebih 2 tahun, sejak tahun 2000 ya, itu menolong semua penyakit. Terus saya di kamar operasi kan. Saat di kamar operasi itu ya kita juga harus diasah skillnya. Misalnya tidak hanya skill dalam bidang kamar operasi dan sunat dok, tapi kamar operasi kita pelatihan dulu. Pelatihan itu di kamar khusus kamar operasi. Jadi bidangnya ortopedi, pelatihan ortopedi di Surabaya, terus di Semarang, terus di Jogja, terus di Solo. Jadi pelatihan itu kita tekuni terus. Karena apa? Kalau kita di dalam bidang itu tidak paham mengenai ilmunya, tidak punya bekal, itu nanti kita akan salah dalam tindakan keperawatan. Jadi harus tahu ilmunya, tidak hanya langsung berangkat tapi tidak punya bekal ilmu dan skill. Jadi sedapat mungkin sebelum terjun di masyarakat harus punya ilmu dulu. Jadi ilmu bedah sudah kita kuasai di pelatihan-pelatihan di kamar operasi. Terus kita gabung setelah
lulus dari sekolah harus gabung anggota PPNI, itu wajib ya, harus ngurus STR, harus ngurus SIP, SIPP ya, itu harus. Terus kemudian setelah ilmu kamar bedah kita pelajari semua, kemudian kita juga menekuni bidang lain. Setelah itu kita ikut anggota Kitan itu seluruh Indonesia. Jadi setiap beberapa bulan ini mengadakan pelatihan terus sunatan massal. Jadi kalau dalam liburan panjang minimal 100 orang itu harus kita ikuti untuk sunat massal. Jadi sudah beberapa anak yang kita sunat itu sudah tidak terhitung di dari sunat massal itu satu sragen itu sudah kita jelajahi semua lah. Di pengalaman itu tidak semudah yang adik bayangkan. Jadi banyak saat itu kita menolong orang. Jadi anak-anak muda dulu daerah sini itu suka mabuk kan, suka mabuk tengah malam didodok itu, gedor-gedor itu sudah biasa, gedor-gedor anak muda, terus nganter sampai rumah sakit, terus kasus-kasus kecelakaan dulu tengah malam gedor-gedor pintunya ini anak-anak mabuk. Itu sudah biasa bagi kami. Jadi dengan bekal ilmu itu ya ilmu terus skill itu harus dipelajari, harus dikuasai dulu, kemudian pelayanan. Adik-adik nanti setelah lulus sarjana harus menguasai ikut pelatihan apapun yang kira-kira bakatnya di mana harus dipelajari. Tapi kalau lulus melamar itu nanti nilainya kurang. Maksudnya kalau panjenengan nanti ikut pelatihan itu ada nilai lebih, kemudian melamar ke instansi pemerintah atau swasta, nanti HRD itu akan melirik Anda. Jadi misalnya Mas Lingga ini punya sertifikat pelatihan pelatihan hemodialisa, pelatihan HIPKB, ortopedi dan lain sebagainya. Itu punya nilai lebih daripada nanti jenengan lulus langsung melamar lah, itu beda. Contohnya nanti kalau sudah dewasa, sudah lulus, itu penting. Jadi tidak hanya lulus melamar ya, banyak temennya, jadi harus punya potensi yang lain gitu. Terus hubungannya dengan supaya masyarakat senang itu ada strateginya, Dek. Jadi nomor satu, seorang praktisi kesehatan itu harus nomor satu pelayanan. Pelayan masyarakat itu harus melayani, jangan melihat income dulu. Layanilah masyarakat itu dengan sepenuh hati, ikhlas, niatkan menolong. Jadi tanamkan kebaikan dulu ke masyarakat. Nah, nek masyarakat kalau sudah suka, nanti rezeki mengikuti sendiri. Mas Lingga kan bisa lihat ya, kalau pas liburan seperti apa. Kita nggak perlu berapa jumlah pasien yang sunat ke sini, nggak perlu saya omongkan, nanti Mas Lingga yang paham kan, karena tangga dekat. Jadi intinya nomor satu pelayanan, etika, attitude namanya. Jadi nanti kalau kamu mau jadi seorang praktisi kesehatan, layanilah masyarakat itu dengan senyum, sapa, dan ramah. Jadi diajak bicara. Jadi seorang pelanggan itu kan pelanggan, ajaklah bicara, ajaklah ngobrol, apa keluhan, apa komplainnya lah, itu nanti
kita tanggapi. Jadi harus totalitas ya, harus totalitas. Nomor satu skill, ilmu tadi ya, terus etika, attitude kalau di kita ya, di kesehatan attitude, terus sarana dan prasarana. Nah itu penting. Nanti kita mau terjun di masyarakat tapi kita nggak punya sarana dan prasarana, nah itu penunjangnya juga perlu. Apalagi yang mau ditanyakan? Jadi Bapak udah berapa lama menempuh pendidikan ya Pak? Pendidikan pelatihan atau pendidikan Semua resmi? resmi dari awal. Dari awal saya itu dari SPK dulu, tahun berapa saya lupa. Dari SMA saat itu kan tidak ada namanya program S1 kan, tidak ada, dari SPK dulu. Terus apa namanya, pas SMA kelas 2 keluar ke SPK, kemudian ke SPK baru ke D3 S1 NES. Insya Allah nanti kalau ada rezeki ke S2 sampai S3 kalau ada rezeki, kalau enggak ya kalah sama anak biasanya. Nanti kita lihat prioritas dulu. Terus selain pendidikan resmi, ya itu tadi pelatihan itu tidak sekali dua kali, terus tiap tahun ikut update ilmu, upgrade ilmu terus. Kalau ada organisasi apa harus ikut, tidak monoton, apa namanya langsung praktek, tapi ilmu kita harus ikut komunitas apapun yang harus kita dukung untuk ilmu itu ya harus diikuti terus, update tiap tahun sekali kan mengadakan itu. Kalau terinspirasi apa Pak bisa bikin praktek silat ini? Apa? Terinspirasi dari apa bisa? Oh ya, sebenarnya praktek silat? yang menginspirasi semua itu karena sesuai dengan ilmu. Jadi ilmu yang kita tempuh sejak awal itu praktisi kesehatan. Jadi kita mencari peluang. Jadi kalau peluangnya orang-orang itu kan pada umumnya orang sakit, tapi kita mengkhususkan sendiri untuk khusus di kitan, kan belum banyak orang yang praktisi kitan, kan belum ada. Jadi kita mencari peluang, perkara rezeki nanti nggak usah berpikir harus mencari sebanyak-banyaknya, enggak, yang penting melayani dengan sepenuh hati begitu. Boleh nggak Pak, teman-teman dikasih pesan? Oh ya Dek, pesan saya untuk adik-adik semua, nanti kalau adik-adik sudah lulus, sebelum lulus harus rajin-rajin belajar, patuhi nasihat orang tua, patuhi nasihat guru terutama. Nah itu nanti apapun yang diperintahkan guru kerjakan selama itu dalam koridor kebaikan. Nanti kalau sesuai aturan-aturan yang berlaku dan sudah lulus, insya Allah nanti mudah kalau lulus. Jangan bandel di sekolah, ikuti peraturan sekolah, nasihat guru, yang pertama nasihat orang tua. Nanti kalau sudah lulus harus menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya, jangan puas hanya sarjana, harus di atasnya. Jadi nanti jenengan adalah anak-anak yang mengganti kita semua. Nanti kalau kita sudah tua, sudah pensiun, nah, nanti yang ganti jenengan semua. Jadi harus rajin belajar, rajin beribadah, jangan lupa ibadah ya. Insya Allah nanti semuanya akan tercapai apa yang diharapkan. Demikian adik-adik semua, jangan lupa rajin ibadah, rajin belajar, sukses masa depan. Demikian, terima kasih. Apabila saya di dalam menyampaikan kurang pas, kami mohon maaf.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.